air liur, potongan kuku, darah, obviously. Tapi, gue ada ide. Kayaknya pakai cara itu bisa deh. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke, ini mumpung Bu Marsha nggak ada, berarti gue bisa cek dulu nih ruangannya. Tapi kayaknya mesti lebih cepet deh, takut keburu datang orangnya. Tentang masa lalu saya, dengan harapan dia bisa hidup tanpa harus menghadapi semua kenyataan itu. Tapi ya Skar, kalau saya boleh tahu, apa alasan kamu menutupi semua ini dari kami? Saya takut Marsha akan membenci saya nanti kalau dia tahu tentang masa lalu saya. Tapi ternyata saya salah. Marsha cuma ingin tahu tentang silsilah keluarganya, dari mana dia berasal. Dan sekarang gara-gara ego saya, Marsha sangat membenci saya. Dan saya nggak menduga kalau Al bisa tahu soal Marsha. Ya mungkin ini sudah suratan takdir ya. Ya itulah, sudah ditunjukkan jalannya. Al harus bertemu dengan Marsha dan tahu bahwa ternyata mereka ada hubungan darah. Rosa, kalau nanti saya meninggal, Marsha akan seorang diri. Mungkin saya nggak bisa melihat Marsha menikah dengan orang yang dia cintai. Kalau boleh, saya mau membuat permohonan dengan kamu. Permohonan apa? Saya mohon, kamu mau melihat Marsha bersanding di pelaminan. Saya tahu kamu nggak bisa menerima saya, tapi saya mohon kamu jangan benci Marsha. Karena dia nggak salah apa-apa, semua ini salah saya. Saya harus tetap waspada. Tidak boleh terlalu cepat percaya. Saya harus menunjukkan bahwa as if saya benar-benar percaya sama Sekar. Penyakit mematikan ini mungkin karma atas dosa-dosa saya terhadap kamu. Sekar, dengar saya. Kamu jangan bicara seperti ini, ya. Harapan sembuh itu masih ada. Semuanya dikembalikan lagi ke diri kamu. Kamu harus tetap semangat, kamu harus mampu untuk mengalahkan penyakit di dalam tubuh kamu. Kamu harus ikhtiar, kamu harus berdoa, semuanya usaha dilakukan. Kamu pasti sembuh kok. Kamu harus percaya itu. Terima kasih ya, Rosa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Sekar. Saya tolak. Saya tidak akan memberikan kamu izin untuk mengundurkan diri dari perusahaan saya. Karena kamu adalah adik tiri saya. Perusahaan ini berarti perusahaan keluarga. Perusahaan kamu juga. Kamu harus tetap kerja di sini supaya kamu bisa mengenal saya lebih jauh. Supaya kamu bisa mengenal mama saya lebih jauh. Saya mengenal keluarga saya lebih jauh. Bapak yakin? Maksudnya Bapak serius? Saya masih tetap boleh kerja Saya di sini? kelihatan main-main. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak masih menerima saya buat kerja di sini, Pak. Ya. Perusahaan saya memang nggak cuma satu. Tapi Maharatu itu didirikan dan dirintis oleh Papa.
Dan saya yang membesarkan. Jadi kamu sebagai adik saya juga harus ikut membesarkan perusahaannya Papa. Paham kan? Saya harus melakukan ini supaya Marsha percaya. Supaya Marsha nggak menaruh curiga bahwa saya akan melakukan tes DNA. Kalau nggak keberatan, saya mau ajak kamu main ke rumah saya. Boleh? Boleh, Pak. Dengan senang hati boleh. Oke? Saya kenalkan nanti keluarga saya di rumah. Oke. Sekarang kita berangkat, disimpan. Buang tong sampah. Saya buang, Pak. Pak, saya mau pulang ke rumah. Kamu tolong handle meeting saya ya. Sama tanda tangan di bagian keuangan, kamu yang tanda tangan. Ya? Baik, Pak. Yuk. Yuk. Gimana? Mereka udah pergi. Gue harus cari cara untuk dapetin sampel Bu Marsha sekarang. Tapi gimana ya caranya? Biar Bu Marsha nggak curiga sama gue. Siap ya? 1, 2, 3. Tips ala Rena buat Papa Nino. Papa Nino setiap hari harus berjemur di matahari biar sehat. Kayak gini nih. Kalau Papa Nino berjemur, berarti Papa Nino harus bersyukur. Masih dikasih kesempatan sama Allah buat menyambut pagi. Tips kedua, harus rajin makan dan minum air putih. Tuh kayak dari sekarang, makannya banyak. Dan tips ketiga, jangan lupa minum vitamin. Tips keempat, jangan tinggalkan sholat biar Allah makin sayang. Dan tips kelima, jangan pernah sehari aja Papa Nino nge-telepon aku. Awas ya kalau sampai kelewat. Dan tips keenam, kalau Papa Nino rindu aku, tapi kalau aku lagi sibuk sekolah, Papa Nino liatin foto kita aja. Dijamin rindunya hilang. Sekian tips dari Rena. Yeay! Dadah, Nina. Bagus banget, tipsnya keren. Pasti Papa Nino semangat, seneng. Pada ngerekam apa ini? Lagi apa sih? Coba lihat. Ibu, lihat Bu. Jadi kirim video, kasih tips ala Rena buat Papa Nino. Tips ala Rena. Aduh, lucu banget. Pinter ya, bagus deh. Miss Kiki yang punya ide, Oma. Oh gitu. Aduh Kiki, pinter juga kamu ya. Iya Bu, daripada anaknya sedih kan mending kita suruh bikin video gini aja. Iya pinter kamu. Kamu juga videonya bagus ya. Bagus ya Bu ya. Bakat-bakat sekali emang kalian. Ya udah, Rena, kalau kamu memang sayang sama Papa Nino, kamu harus selalu semangatin supaya Papa Nino kamu cepat sembuh ya. Ya. Pinter. Pak Al. Mas Al. Asing sekali rasanya di telinga mendengar Marsha menyebut saya dengan sebutan Mas. Selama ini cuma Andi dan Kiki yang panggil saya begitu kan. Marsha, sepertinya kita harus sepakat dengan panggilan baru ya. Dan gak usah panggil saya dengan sebutan Pak, Kak, Mas, Bang, atau apapun. Nggak usah sebut nama aja. Tapi kayaknya saya kurang nyaman deh, Mas. Karena kan Mas Al lebih tua daripada saya, jadi lebih enak saya panggil kakak, Mas, Abang. Tetap rasanya masih canggung dipanggil Mas oleh Marsha. Hati saya belum ikhlas. Mungkin karena saya masih belum sepenuhnya yakin kalau Marsha itu adalah adik saya atau bukan.
Jadi gimana? Saya panggil mas, abang, kakak, atau... Panggil Al aja lah. Adik saya Roy juga dulu panggil saya dengan sebutan Al. Oh, jadi masalah kan? Roy. Jadi saya punya saudara lagi yang bernama Roy. Ada. Tapi sudah meninggal. Padahal aku udah tahu semuanya, silsilah keluarga kamu. Ya sebenarnya saya tuh penasaran banget sama papa saya. Seperti apa sosoknya. Dari dulu saya nggak pernah tahu, bahkan saya baru tahu namanya aja ya kemarin. Kalau saya boleh minta tolong, saya boleh dijelasin, Al, papa saya seperti apa? Papa itu orang yang baik. Orang yang pengertian. Sayang keluarga. Orang yang sangat karismatik. Menurut saya. Tapi dari banyaknya kelebihan Papa itu, bagaimanapun Papa juga manusia. Kalau misalkan kamu masih mempermasalahkan kenapa dulu Papa saya meninggalkan kamu dan Mama kamu. Saya sebagai anak tertua mewakili Papa. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga berharap kamu untuk bisa mencoba melupakan dan mengikhlaskan masalah itu. Karena bagaimanapun, Papa sekarang sudah nggak ada kan? Dan mudah-mudahan dengan kamu mengikhlaskan semuanya, jalan Papa di sana bisa lebih mudah. Ya, saya ngerti kok, Al. Saya nggak pernah menyalahkan siapapun sih. Mau itu mama, papa, atau tante Rosa sekalipun. Ya apa yang terjadi semuanya itu tanggung jawabnya mereka. Tapi sebenarnya selama ini saya cuma pengen tahu papa saya siapa. Saya hanya pengen dengar ceritanya seperti apa. Dan ya akhirnya saya tahu kalau ternyata saya masih punya saudara lagi. Jadi saya nggak merasa sendirian. Ini kalau dari internet, banyak banget cara buat ngambil sampel DNA. Nah tapi sekarang nih, gimana caranya gue ngambil sampel DNA-nya Bu Marsha? Ada sih beberapa cara yang udah gue pikirin, tapi kan itu riskan banget ya, gampang ketahuan. Ini mah harus nyari cara yang sembunyi-sembunyi. Ini juga belum kelar lagi, belum sempet dibenerin. Ini masih gampang banget copot. Gimana ya? Lo pengen gue pakai, tapi kalau kayak gini nanti dipakai jatuh mulu. Ya udahlah, gue simpan di laci aja, ya. Ntar kalau misalkan ada waktu, baru dibenerin. Dan deh. Anteng-anteng ya di sini, nggak boleh hilang, nggak boleh kemana-mana. Oke, balik lagi, fokus lagi. Cara ngambil sampel DNA itu kan rambut, air liur, potongan kuku, darah, obviously. Tapi, gue ada ide. Kayaknya pakai cara itu bisa deh. Ya, boleh. Ini mumpung Bu Marsha nggak ada, berarti gue bisa cek dulu nih ruangannya. Tapi kayaknya mesti lebih cepet deh, takut gue berubah.